You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan. Buku ini diterbitkan oleh Gelora Aksara Pratama atau sering saya singkat dengan GAP ya, dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini akan kita bahas soal kuis ya di bab 9 ya tentang pengukuran sudut ya. Langsung saja adik-adik sekalian ya. Kita ke halaman sebentar, belum saya siapkan halamannya ternyata ya. Oke. Ini ya. Halaman 148 ya, 148. Oke ya. Di sini ya ada pertanyaan, apakah jumlah besar sudut semua bentuk segi 5 adalah 540 derajat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, nanti akan saya gambarkan 3 buah bangun datar yaitu segi 5 ya, dengan sudut yang berbeda-beda ya tiap segi 5-nya ya. Nah, nanti akan kita hitung juga jumlah total sudutnya, apakah betul 540 derajat atau tidak. Nah, sebenarnya sebagai patokan di sini ya, di sini ada satu bangun segi 5 ya. Ini dicontohkan ya, dimana pada bangun ini udah diukur ya masing-masing sudutnya. Ini ya, seperti yang kita lihat ya, diukur dengan busur derajat. Untuk sudut A-nya itu besarnya yaitu, nah cara mengukur sudut A ini berarti dari sini ke sini ya, maka kita gunakan skala yang bagian dalam atau yang bawah. Nah, ini 110 derajat. Nah, untuk sudut A-nya. Kemudian untuk sudut B, C, D dan E ini juga sudah diukur ya dengan cara yang sama. Nah, didapatkan untuk besar sudut B, C, D dan E. Nah, kita lihat di sini ada sekalian ya. Sudut B-nya itu 110, C-nya 110, D-nya 100 dan E-nya 110. Nah, setelah ditambahkan atau dijumlahkan, kelima sudut tersebut hasilnya adalah 540 derajat ya. Jadi besar sudut bangun segi 5 tersebut 540 derajat. Nah, kita diminta membuktikan apakah benar ya untuk segi 5 itu sudutnya itu totalnya ada 540 derajat. Nah, untuk soal kuis. Nah, oke, di sini udah saya gambarkan adik-adik sekalian ya, ada 3 buah segi 5 ya. Nah, kemudian kita gunakan busur derajat untuk mengukur masing-masing sudutnya. Oke, untuk segi 5 yang pertama ya, di sini sudut A-nya 105 derajat, B-nya 105 derajat, kemudian sudut C-nya 115 derajat, sudut D 100 derajat dan sudut E-nya 115 derajat. Nah, untuk membuktikan apakah benar ya yang saya ukur, kita lihat adik-adik sekalian ya. Oke. Di sini kalau kurang dekat bisa saya zoom ya. Oke ya. Perhatikan adik-adik sekalian ya. Sudut A 105 derajat. Ini diperhatikan, jadi ini titik pusat busur ini kita himpitkan dengan titik sudut yang akan kita ukur. Nah, di sini ya. Kemudian garisnya ini kita himpitkan juga dengan sinar garisnya, dengan kaki sudut ya, bukan sinar garis, dengan kaki sudut. Nah, oke, kita lihat di sini apakah benar ini 105 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik sekalian ya, jadi kita gunakan skala dalam ya, 0. Nah, ini garisnya ini. Nah, ini antara 110 dan 100. Nah, di tengah-tengahnya persis ya, berarti 105 derajat ya. Sudut A benar 105 derajat. Kemudian sudut B.
cara mengukurnya sama ya, titik pusat busur kita himpitkan dengan titik sudut. Kemudian kaki sudutnya juga kita himpitkan dengan garis AB. Nah, oke, adik-adik sekalian. Nah, oke, kemudian kalau ini berarti karena kita ukur sudutnya ke sini, berarti kita bacanya skala yang nolnya mulai dari 0 berarti skala luar ya. Oke. Kita lihat di sini antara 100 dan 110 dan di tengah-tengahnya persis garis ini ya. Berarti 105 derajat juga. Oke, sudut A sudah, B sudah, sudut C. Nah, cara mengukurnya gini kalau kita tidak mau muter-muter gambarnya tapi yang kita putar-putar busurnya. Kita himpitkan titik sudut dengan titik pusat busur. Nah, kemudian setelah terhimpit ya adik-adik sekalian ya. Di sini ya. Oke, sudah pas ya. Sudah tepat. Nah, kita lihat berarti skala yang digunakan adalah skala yang luar ya. Ini karena nolnya dari sini, nah kelihatan ya. Yang penting ininya kelihatan. Berarti antara 110 dan 120 ini di tengah-tengahnya. Ini untuk sudut C-nya ya. Jadi sudutnya sini. Nah, berarti berapa antara 110 dan 120 di tengah-tengahnya yaitu 115. Nah, sudut C benar 115 derajat. Kemudian sudut D. Nah, kalau kita bingung muter busurnya, kita putar gambarnya juga tidak apa-apa ya. Berarti yang kita putar nanti bukunya. Nah, oke, sudut D apakah benar ini 100 derajat? Nah, kita himpitkan. Nah, ini ya adik-adik sekalian ya. Ya, udah tepat ya. Ini kemudian kita bacanya berarti yang skala luar juga. Ini ya. Garisnya sini. Nah, tepat di 100 derajat. Jadi sudut D-nya 100 derajat. Kemudian sudut E-nya. Oke, kita putar gambarnya juga tidak apa-apa. Sudut E berarti kita ngukurnya ya di sini ya. Oke. Karena kita ukurnya sudut ini ke sini, ya berarti kita gunakan skala yang dalam. Nah, oke, ini garisnya sini pas di tengah-tengah ya, di kalian antara 120 dan 110 berarti 115 ya. Sudut E-nya juga 115 derajat. Nah, udah sesuai. Sekarang kita tambahkan apakah kelima sudut ini kalau kita jumlahkan hasilnya 115 derajat. Oke. Kita yang lebih mudah berarti 100-nya aja dulu. Ada 5 ya, itu 2 3 4 5. Kemudian satuannya kita tambahkan. Berarti 500. 5 tambah 5 10, 10 kemudian ini 15 tambah 15 berapa? 30. 30 tambah 10 berarti 40. Nah, ini 100 pas ya, berarti 540. Nah, untuk yang gambar pertama ini berarti sesuai ya, 540. Nah, sesuai total dari sudut pada segi 5. Lanjut kita ke gambar yang kedua. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Nah, ini sudutnya berbeda. Kalau tadi A, B-nya 105, 105, ini 110, 110. Ya, 110, 110, 105, 110, 105. Nah, ini ya. Ini ujungnya. Untuk bagian atasnya ini 100, ini 110. Nah, berbeda juga ya. Ini juga berbeda. Nah, sekarang saya cek satu wajah sudutnya yang kita ukur ya. Yang lainnya sudah saya ukur dengan cara yang sama adik-adik sekalian ya. Oke. Nih. Apakah benar ini 110? Oke ya adik-adik sekalian. Ini sudah tepat antara titik pusat busur dengan titik sudut A yang kita ukur ini ke sini. Ya, kemudian kita baca skalanya. Berarti karena kita ngukurnya ke sini, yang kita lihat skala dalam ya. Ya, ini pas di sini 110 derajat. Nah, sudut A berarti besarnya 110 derajat ya. Oke, saya ukur satu saja, yang lain cara mengukurnya sama ya. Tadi 110 ya, ini 105, 110, 105. Nah, kita tambahkan sekarang adik-adik sekalian ya. 5 sudut ini berarti di atas 100 berarti 500 ya, tinggal satuannya yang kita tambahkan ya. 10 tambah 10 20, 5 tambah 5 10 berarti 30, 30 ditambah 10 berarti 40. Nah, 540 juga. Berarti untuk yang gambar kedua ini juga 540 ya total sudutnya. Nah, berarti cocok dengan apa yang dinyatakan tadi bahwa total sudut pada segi 5 540.
Selanjutnya untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kita lihat di sini ya. Ini bawahnya sama dengan yang gambar kedua 110 110. Cuman untuk yang sudut C dan E-nya ini berbeda, demikian juga sudut D-nya ya. Jadi ini termasuk gambar yang berbeda juga kalau kita lihat dari gambar 1, 2 dan 3. Karena sudutnya berbeda. Nah, ini sudut C-nya 100, D-nya 120 dan E-nya 100. Kita ukur satu sudutnya aja dari sekalian ya. Sudut A, apa yang D yang 120 coba. Kok ini paling besar sendiri ya? Apakah benar 120? Oke, dari sekalian ya, kita lihat di sini. Nah, karena kita ukur sudut ini berarti kita gunakan skala yang bagian luar ya. Oke, ini yang 0. Nah, ini garisnya di sini. Nah, pas di 120 ya. Jadi sudut D besarnya 120 derajat. Nah, demikian untuk A, B, C dan E ya. Cara ukurnya sama. Kemudian sekarang kita tambahkan. Ini berarti sudah seratusan semua ya, ratusannya berarti 500, satuannya tinggal 10 tambah 10 20. 20 tambah ini 20 40. Berarti totalnya 540 juga ya. Jadi setelah kita menggambar 3 buah segi 5, ternyata total sudutnya juga 540 walaupun sudutnya berbeda-beda ya. Jadi kesimpulannya jumlah besar sudut pada semua bentuk segi 5 adalah 540 itu ya. Dengan dibuktikan ini tadi sudah saya gambarkan 3 buah gambar segi 5 dengan sudut yang berbeda-beda ya. Oke, adik-adik sekalian ya. Mungkin ini dulu untuk pembahasan soal kuis di halaman 148 ya. Kemudian untuk latihan 4 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.